Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan Greek sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang selalu berjuang ya untuk sebuah kebebasan atau freedom. Karena saya yakin rekan-rekan sekalian semua yang ada di grup Greek ini sangat menginginkan itu kebebasan, rekan-rekan sekalian. Makanya pada kesempatan saat ini saya beserta Mas Roni mengambil sebuah tema ya, kebebasan finansial. Di mana kebebasan finansial tersebut itu terdiri dari dua faktor rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adalah kebebasan waktu dan yang keduanya itu adalah kebebasan uang. Maksud di sini adalah berbicara waktu dan uang adalah berbicara bagaimana kita mengelolanya. Nah, yang dimaksud dengan freedom, yang dimaksud seseorang yang mempunyai kebebasan finansial adalah mereka yang waktu dan uangnya itu diatur oleh dirinya sendiri, bukan uang ataupun waktu yang mengatur ke dalam kehidupannya, rekan-rekan sekalian. Nah, kita pahami bersama rekan-rekan sekalian di dalam cash flow quadrant. Cash flow quadrant ini adalah penggalan-penggalan di mana apakah kita termasuk di mana gitu kan dalam mencari kehidupan ini. Apakah kita ada di kuadran, ada di bagian kiri atau ada di bagian kanan gitu. Makanya rekan-rekan sekalian di dalam cash flow quadrant tadi yang diterangkan oleh Mas Roni ya, itu ada 4 bagian. 2 bagian adalah bagian kiri ya, yang kiri berarti rekan-rekan sekalian, dan yang 2-nya itu adalah bagian yang kanan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan tadi Mas Roni bilang bahwa ada yang namanya kehidupan itu ya, seseorang itu menjadi employee. Oke. Employee itu sama dengan pegawai, rekan-rekan sekalian. Jadi yang dimaksud pegawai adalah berarti dia bekerja untuk orang lain dan dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Ya jelas rekan-rekan sekalian, walaupun dia menjadi pegawai berarti dia harus mempunyai keahlian khusus ya, karena tidak ada seorang pun yang mau mempekerjakan Anda jika Anda tidak bisa apa-apa. Oke, tetapi rekan-rekan sekalian ya, pegawai ini rekan-rekan sekalian tidak memikirkan mau menang duit gitu, udah pasti digaji. Tapi pahami bahwa syaratnya itu adalah harus mempunyai keahlian ya. Nah, yang menjadi tantangannya orang yang ada di fase pegawai ya, atau pekerjaan itu sebagai pegawai, di mana dia adalah sebagai pekerja, rekan-rekan sekalian. Hidupnya ditentukan oleh atasannya, ya, ditentukan oleh yang namanya dulungannya gitu kalau Pak Awi bilang. Ya. Nah makanya dia yang berada di employee itu adalah mereka, atau pegawai itu adalah mereka yang ketika bekerja dia mendapatkan uang, dan ketika dia tidak bekerja dia tidak mendapatkan uang. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Kemudian yang kedua rekan-rekan sekalian, ada yang namanya di dalam cash flow quadrant ini yang dikatakan dengan self employed. Mas Roni bisa dimunculkan mungkin itunya apa Mas Roni? Untuk apa? Ya, untuk slide-nya. Ya, untuk slide-nya, slide yang cash flow quadrant ya Mas Roni. Biar lebih jelas kepada rekan-rekan sekalian ya, bahwa kita itu berada di mana gitu. Kita sebagai GM ke komunitas GM ini dan terapis GM itu kita ada di mana dan apakah kita mempunyai kesempatan yang lebih atau tidak kan gitu. Nah, supaya lebih jelas Mas Roni. Nah, ini rekan-rekan sekalian di dalam cash flow quadrant ya, ada yang pertama tuh yang sebelah kiri, ada yang namanya employee. Nah, jadi kamu bekerja, membangun aset ataupun mencari uang untuk bos Anda. Berarti untuk perusahaan Anda, ya bukan untuk Anda. Ya. Di mana ya seseorang itu harus mempunyai keahlian, rekan-rekan sekalian. Mau tidak mau, karena memang tidak mempunyai keahlian ya siapa yang mau mempekerjakan ya.
Seperti itu rekan-rekan sekalian. Tetapi ya di employ ini, ya ketika kita itu bekerja, kita mendapatkan uang, dan ketika kita tidak bekerja, mungkin kita mendapatkan uang, ya, tetapi ya berarti jauh itu nilainya lebih kecil lagi. Yang kedua, rekan-rekan sekalian nih, apakah kita itu ada di namanya self-employed? Kita lihat rekan-rekan sekalian, kamu bekerja atau kita bekerja untuk diri kita sendiri yang membarter waktu. Jadi dari pagi sampai dengan petang sampai dengan malam. Ini adalah seorang ahli, misalkan gitu rekan-rekan sekalian, self-employed namanya. Nah, orang yang di self-employed ini, rekan-rekan sekalian, ya, ketika dia bekerja, dia dapat uang. Ketika dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan uang. Biasanya rekan-rekan sekalian, self-employed ini nih adalah tenaga-tenaga profesional, misalkan dokter, pengacara, notaris, termasuk terapis profesional ya rekan-rekan sekalian. Ya. Ini adanya di self-employed. Jadi biasanya rekan-rekan sekalian self-employed ini punya uang, tapi tidak punya waktu rekan-rekan sekalian. Jadi mereka self-employed itu adalah membarter waktunya untuk mendapatkan uang. Ya seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu yang di self-employed. Jadi apakah kita ada di sana? Kan gitu. Oke. Intinya bahwa di self-employed juga ini harus mempunyai keahlian. Bedanya kalau self-employed ini orang yang sudah menguasai apa yang dia kerjakannya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ada lagi di business owner, pemilik bisnis. Ya, pemilik bisnis di sini lebih cenderung dia mempunyai jaringan kerja. Jadi seseorang membangun sistem, ya, kemudian membangun jaringan rekan-rekan sekalian. Nah, sehingga ketika sistemnya itu sudah berjalan, maka sistem tersebut akan menghasilkan uang kepadanya. Nah, yang disebut business owner, rekan-rekan sekalian. Jadi business owner ini lebih cenderung dia di awal orang tersebut itu melebarkan jaringan, membuat jaringan kerjanya ya rekan-rekan sekalian. Kemudian juga meluangkan waktunya. Tetapi enaknya rekan-rekan sekalian, setelahnya nih sistemnya berjalan, maka uang itu bekerja untuknya. Oke, rekan-rekan sekalian, seperti itu ya yang disebut business owner. Nah, kemudian yang keempat ya, di kuadran kanan ya, namanya itu investor. Nah, jadi uang bekerja untuknya. Maksudnya adalah namanya juga investor ya. Jadi seseorang ingin punya uang, tapi dia harus punya uang dulu gede nih rekan-rekan sekalian, harus punya uang. Nah, makanya tetapi rekan-rekan sekalian dari uang tersebut akan menghasilkan uang. Oke, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, yang jadi tantangannya adalah, oke Mas Roni ditutup dulu ininya, slide-nya. Oke, kita berada di mana? Kan seperti itu. GM terapi itu berada di mana? Oke, apakah kita ada di kuadran kiri atau kita di kuadran kanan? Apakah kita menjadi employee, pegawai, ataupun pegawai untuk diri sendiri, kan gitu. Itu kuadran kiri. Kalau kuadran kanan atau kita itu adalah business owner, ya, network builder disebutnya, ataupun investor. Nah, coba pahami oleh rekan-rekan sekalian. Di dalam kehidupan ini, rekan-rekan sekalian, ya, sesuatu intinya ya, apakah dia mau pegawai ataukah dia mempunyai keahlian yang profesional pada satu bidang, apakah dia juga pembangun jaringan gitu, ataukah dia investor. Intinya orang tersebut harus mempunyai keahlian. Oke, sekarang GM terapi. GM itu ada 9 pada keahlian. Oke. Yang jadi tantangannya
kita masih di kuadran kiri, apakah kita masih di bagian yang kiri atau di bagian yang kanan. Jadi kalau yang bagian yang kiri, rekan-rekan sekalian, ketika seseorang itu bekerja, dia akan mendapatkan uang. Tapi jika tidak bekerja, dia tidak mendapatkan uang. Kalau di sebelah kanan, di kuadran kanan, rekan-rekan sekalian, di bagian kanan, itu pada satu titik tertentu yang nggak lama, uang itulah yang akan sudah ada di mana nih gitu. Apakah masih di bagian kiri jika kita datang sudah berada Pak dan tidak bekerja pun uang bekerja untuk Anda gitu. Mohon maaf Bu, ini agak sedikit putus-putus ya untuk suara dan juga gambarnya Bu. Oke rekan-rekan ya, sambil kita menunggu ya guru besar kita semua ini memperbaiki jaringan ya sinyalnya. Nah mungkin dari rekan-rekan semua silakan dipersiapkan rekan-rekan ya untuk testimoni, nih testimoni produk. Jadi untuk malam hari ini kita bebas ya testimoni produk. Saya rasa rekan-rekan semua yang sudah bergabung di Zoom maupun yang sekarang ini sudah lagi ini ya, lagi menyimak di YouTube, pasti punya testimoni masing-masing. Atau ada yang ingin bertanya terkait dengan produk rekan-rekan ya, atau juga terkait dengan yang lainnya ya. Dan juga rekan-rekan boleh bertanya juga nanti terkait dengan bagaimana nih caranya supaya kita bisa mewujudkan financial freedom. Tapi sebelumnya saya ingin dengar dulu testimoni dari rekan-rekan semua yang ada di sini, ya terutama yang ada di Zoom dulu. Nah di sini ada yang lagi ngopi ini, Kang Acek, Assalamualaikum Kang Acek. Lagi ngopi ini Kang Acek. Oke, sambil menunggu Kang Acek, sambil menunggu Buya hadir kembali. Nih bisa, oh sudah ada. Silakan, kita sambung dulu Kang Acek, sambung dulu dari Buya. Ya. Silakan Bu. Oke, menghilang ini lagi ya. Sepertinya ada gangguan. Oke rekan-rekan, ya. Kang Acek, bisa disambung lagi Kang Acek? Jadi latarnya keren nih Kang Acek, kayak kopi masalah nama eta Kang Acek, meh rada calenghar. Siap. Kang Acek, sambil kita nunggu guru besar kita semua bergabung kembali Kang Acek, bisa ceritakan testimoni salah satu produk kita yang menurut Kang Acek ini efektif ternyata nih produk kita Kang Acek. Kalau salah satunya mungkin kalau kemarin testimoni ada di HB Core Master. Wah, Bekor, gimana Kang Acek? Jadi truknya udah ke 5 tahun, kemudian udah kemana-mana kali ya, udah ke rumah sakit Dr. Jordan, sudah ke terapi setrum, terus udah kemana-mana lah pokoknya mah. Terakhir manggil saya ternyata referensi dari temennya yang ibunya stroke juga dan sekarang udah bisa jalan. Nah, dengan teknik Gusmus Raksa Jasad ini saya lakukan dibuang dulu ya, dibuang dulu semua dari tangan, telinga, kaki, kemudian saya kasih HB Core 3 sendok pakai air panas. Dan keajaiban 1 kali pertemuan udah bisa jalan, Master. Wah, keren. 1 kali pertemuan ya Acek, sudah bisa jalan 1 kali ya. ya. Makanya pada saat itu saya langsung dibikin ini aja, dibikin standar penguat ya. Jadi kalau tidak 40 botol dihabiskan, ini akan balik lagi ke serangan stroke yang kedua yang dikhawatirkan kan itu. Oh, jadi ada sasaran ya. Alhamdulillah.
Closingnya lumayan. Mungkin itu saja, Master. Siap, Kang Aceh. Ya luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, Kang Aceh memberikan testimoni HB Core. Nah ini ternyata baru 1 kali penanganan dengan HB Core ya, Kang Aceh ya. 1 kali penanganan itu untuk stroke yang sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun rekan-rekan sudah bisa berobat kemana-mana dengan teknik Gusmus Raksa Jasad yang dikolaborasikan dengan HB Core. Nah ini ternyata efektif, sangat efektif rekan-rekan. Jadi rekan-rekan semua nanti bisa mencontoh ya, mencontoh memodel ya yang dilakukan oleh Kang Aceh ya. Itu juga rekan-rekan nanti bisa sharing ke empah di sampingnya tuh. Oke rekan-rekan yang lain. Siap, Fatunun, Master Aceh. Oke, sambil kita nunggu ya guru besar kita semua bergabung kembali bersama kita rekan-rekan. Nah ini sepertinya memang permasalahan sedikit ya, permasalahan jaringan. Nah, coba di sini saya ingin menyapa lagi tadi dari Jaya Prakasa ya. Sekarang ini saya sudah ada hadir kembali Bu ya. Sudah bisa bergabung kembali Bu. Ya, Mas Roni, kadang galau sarang tower kami itu. Nah, kayak tower. Oke, lagi testimoni silakan Mas Roni, lanjut aja dulu. Oke, nah ini Bu. Tadi yang pertama dari Master Aceh, ini testimoni HB Core. Ternyata 1 kali penanganan untuk pasien stroke Bu yang sudah 5 tahun. Nah ini bisa efektif ya kolaborasi antara HB Core dengan teknik kita Bu, GMRG. Nah selanjutnya saya ingin menyapa dulu yang lain ya di sini ya. Nah, sepertinya sudah melambai-lambai nih dengan senyumannya, melambai-lambai dengan senyumannya nih Bu Mas Ria. Assalamualaikum Mas Ria. Nah, testimoni Bu, testimoni produk apapun Bu. Testimoni. Bukannya senyum malah antum ini Mama. Senyum-senyum. Jadi melambai. Ngerjain ini Bang. Apa sih? Ya terima kasih ya Master ya apa. Kalau untuk testimoni minggu ini mah pendan sama heksa kalau saya mah. Pendan sama heksa. Oke. Untuk gangguan apa Bu? Itu apa sih namanya kan ponakan saya suka dia melahirkan kan habis sesar ya Master ya. Kadang suka sakit terus bekas sesarnya itu. Dan punya mah juga dikit-dikit lemes gitu. Nah, dia beli pendan. Kebenaran karena jauh ke Medan saya selipin 1 botol heksa gitu. Bonus ya. Ya. Terus pas kemarin di telepon dia itu kata dia pokoknya badan saya meni enak katanya Bi katanya. Terus air heksanya juga katanya saya minum teh perut saya yang tadinya suka mules sama lemas udah enggak katanya gitu. Alhamdulillah kata saya gitu sampai ya mudah-mudahan sampai dia bilang paketin atuh 2 dus ya sok atuh kalau berani sama ongkirnya gitu. Ya harus berani lah Bu, harus berani ya. Jadi ya sampai ya udah nanti kalau memang mau dipaketin lewat mobil aja nanti diambil di kayak gitu ya mudah-mudahan Master. Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mas Terima Ria. kasih. Jadi untuk yang ini ya, yang setelah melahirkan dengan sesar ya Bu ya. Iya. Rekan-rekan, nah ini efektif dengan menggunakan pendan ya dan juga dikolaborasikan tadi dengan air heksa ya di kita rekan-rekan. Ini luar biasa ya. Jadi dua-duanya memiliki kandungan yang luar biasa yang bisa memberikan energi positif sebetulnya rekan-rekan ya pada ibu yang tadi ya, ibu yang mengandung ataupun ibu yang menjelang melahirkan. Oke, 1 orang lagi sepertinya nih. Saya ingin mendengar 1 orang lagi untuk memberikan testimoni. Ya, atau ada yang mau melambai tangan? Ya. Oh, Mbak Idrus sudah melambaikan tangan, Mbak Idrus. Silakan, Mbak Idrus. Testimoni, Mbak Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujang wengi Ini Mbak Idrus. Cek main todong wae.
Pak Idrus, apa percantan namanya Pak Idrus, ayah testimoni luar biasa Pak Idrus. Mungkin ya Pak menawi testimoni dalam rangka penanganan apa ya tangan yang tidak bisa bergerak sudah 3 tahun ini. Wah, tiga tahun Pak Idrus. Gitu ya. Karena kebetulan dia sudah sedang mengkonsumsi kalau obat-obatan terserba dari yang lain, Ya, saya mencoba hanya mengaplikasinya saja gitu. ya. Padahal dia bicara sudah ke 14 orang ahli penanganan tersebut, tapi ternyata belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Gitu. Dan saya coba jadi puntur dulu gitu ya. Karena dia itu termasuk tipe orang yang tidak mudah percaya sama orang gitu. Akhirnya diajak ngobrol, testimoni dulu, kemudian jadi puntur dulu. Nah, ternyata dari hasil jadi puntur itu yang dominan itu liver sama apa lambungnya gitu ya. Sama lambung. Ada juga dari unsur ginjal. Saya bicarakan bahwa ini sebutnya mah akibat dari kurang disiplin cara pola makan dan pola minum. Tapi dia menjawab, minum saya tidak banyak. Tapi saya kira Bapak dulu kan pegawai, tatkala jadi pegawai mungkin oh iya. Nah ini Pak, saya terangkan fungsi apa makan untuk apa ya gitu. Kemudian untuk fungsi itu kan untuk tes detoksinasi. Nah ini akibat Bapak cita pola makan yang tidak baik, termasuk pola minum juga yang tidak sehingga banyak racun-racun yang tertinggal dalam tubuh Bapak. Wabil khusus kenapa kan jadi tangan kanan? Ini Bapak waktu kerja gitu kan aktif tangan yang digunakan. Ya. Tapi sekarang setelah itu tangan kanan aktif pasif. Nah inilah makanya ada titik lemah di saraf tepi di sini akhirnya di sini bersarang gitu, racun-racun. Kita buktikan akhirnya saya pegang gitu. Ya. Satu perasaan ada titik ini ada ini sakit. Nah, ini saya bilang pembuktian bahwa racun itu bersarang di sini. Kemudian saya terapi dengan izin Allah memang tidak yang satu langsung ini, tapi yang ketiga kali itu langsung bisa diangkat tangan ya sampai setinggi. Ya. Itu barang testimoni jatuh sistem penanganan ini aja gitu. Penanganan kasih. Ini subhanallah Mujem luar biasa dan ternyata dia seorang itu kan S2 ya. Insinyur ininya sangat tapi dengan kita diajak dialog ngobrol seperti itu akhirnya dia bisa menerima gitu alasan-alasan dari kita karena masuk akal gitu. Luar biasa Pak Idrus. Nah ini rekan-rekan ya contoh juga bagi kita semua ini Pak Idrus ya karena memang lengkap di kita rekan-rekan ya mulai ada fisio kemudian juga psikoditek kemudian juga dikolaborasikan dengan tadi teknik yang dilakukan oleh Pak Idrus. Nah ini Pak Idrus luar biasa bisa mengalahkan S2 ini Pak Idrus. Jadi 14 ahli bisa dibayangkan rekan-rekan 14 ahli yang menangani tadi yang sulit mengangkat tangan. Nah ini Pak Idrus bisa menangani hanya dengan 3 kali bisa dibayangkan rekan-rekan. Ahli terapi luar biasa. Luar biasa Pak Idrus. Dengan teknik komunikasi yang luar biasa juga dari Pak Idrus. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu nol. Oke, rekan-rekan kita coba kembali sekarang menyapa guru besar kita semua sekarang. Assalamualaikum Boy, sudah bisa bergabung Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya kayaknya Mas Teron. Ya. Jadi kena meser laptopnya enggak 15 sur teh geuning Mbah. Kena 15 sur. 15 sur. Kena update. Lanjut Mas Taroni, silakan aja masih kalau masih itu. Oke, siap Bu. Testimoninya. Siap. Nah, tadi rekan-rekan ya, kita simak ada beberapa testimoni mulai dari Master Aceh tadi ya dengan HB Core-nya, kemudian juga Ibu Masria tadi dengan pendan dan juga air heksanya dan Mbak Idrus dengan teknik yang luar biasa rekan-rekan dan teknik komunikasi juga yang bisa meyakinkan dari BJL. Nah, mungkin saya ingin juga satu orang lagi ya di sini ya. Di sini ada Ibu Lia Mariana. Nah, sepertinya sedang mengandung Bu Lia ya. Oke, Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Roni. Silakan. Ya. Udah 37 minggu. Tinggal menunggu hari, insya Allah.
K2C saya Ayo, Buyun. harap-harap cemas. Video anak ti sadaya. Mudah-mudahan dipasihan kalancaran. Amin ya Rabbal alamin. Kalau untuk testimoni 2 minggu ke belakang karena sekarang Lia udah cuti dulu. Untuk kasus kelainan apa ya, kalau kedokterannya Lia kurang paham. Jadi sekujur tubuhnya tuh kayak kesiram air panas. Rasanya perih, gatal, dan mengandung cairan gitu seluruh tubuhnya. Nah, alhamdulillah di bagian punggung masih ada yang bisa terpegang, bisa diterapi sedikit-sedikit, karena memang kalau yang ada cairannya rawan buat pecah gitu. Alhamdulillah setelah 5 kali ganti spesialis kulit dengan syariatnya ikhtiar nih di Gusmus, Lia kasih GMS tuh satu kali minum 3 sloki 3 hari, alhamdulillah si cairannya turun. Jadi detoknya langsung ya. Dan sekarang berarti udah 2 minggu mengalami perbaikan, alhamdulillah. Luar biasa Teh ya. Itu hanya dengan GMS tuh ya Bu ya, bisa seperti itu ya Bu. GMS tuh aja. Oke. Nah, ini sebetulnya gangguan apa ya Bu ya seperti itu Bu? Kalau dalam bahasa. Jadi itu termasuk alergenik tapi penyebabnya virus Mas Toroni. Virus. Ya, virus. Nah, bisa itu. Itu penyebabnya virus. Jadi kenapa dengan GMS itu bisa menyembuhkan ataupun bisa mempercepat proses pemulihannya. Karena memang di dalam GMS itu sendiri, GMS itu ya yang dikasihkannya ya. GMS itu karena aja. Karena di dalam GMS itu ada yang namanya diuretik, rekan-rekan sekalian. Jadi yang disebut dengan diuretik itu adalah satu kerja di mana untuk mengeluarkan cairan melalui urin. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan ada yang lebam di tubuhnya itu udim. Nah, jadi udim itu berarti kan bengkak-bengkak. Nah, apa yang harus dilakukan berarti oleh tubuh? Yang harus dilakukan oleh tubuh itu adalah memperkuat ginjal dan adrenal supaya si ginjal dan adrenal itu diuretik, mengeluarkan yang namanya kelebihan cairan yang ada di tubuh. Salah satu fungsi dari GMS itu adalah diuretik, rekan-rekan sekalian. Makanya jangan aneh ketika seseorang yang mempunyai keluhan dengan bengkak-bengkak ya ataupun cairan di beberapa bagian tubuh, kelebihan cairan di beberapa tubuh, ataupun misalkan lepuhan-lepuhan. Nah, ketika diminumkan GMS itu memang efeknya beser ya Teh ya. Efeknya itu lebih beser gitu dari biasanya. Tetapi proses penyembuhannya itu lebih kuat, lebih cepat. Dan yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, kenapa kan itu penyebabnya adalah infeksi dari virus ya rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa juga virusnya cepat hilang? Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa di dalam GMS itu sendiri ada yang namanya lanolenic acid dan anti-aging ya. Jadi lanolenic acid itu sendiri fungsinya kan bisa melemahkan virus dan juga membunuh bakteri rekan-rekan sekalian. Makanya dengan meminum GMS itu gangguan yang seperti itu rekan-rekan sekalian itu disebut juga herpes zoster mungkin Teh ya itu. Iya. Jadi kan gangguan seperti siram air panas gitu, Bu. Iya, itu kan kayak kalau Mbah Idrus bilang mah ini Mbah Idrus urus sunut. jadi kayak yang disunut kebakar gitu kan seperti itu. Itu herpes zoster. Ya. Nah, itu namanya herpes zoster. Makanya dengan GMS itu sangat baik sekali dalam menuntaskan gangguan herpes zoster. Nah, seperti itu Mas Roni.
Terima kasih Teh Iya, testimoninya Oke. sangat luar biasa. Jadi Herpes zoster ya tadi ya. Nah, ternyata memang rekan-rekan di kandungan GM S2 ini ada lanolenic acid ya Bu ya. Saya agak susah nih ngomong. LA, LE, LE. lanolenic acid. Oke, dan Bu, dipersilakan kepada Bu ya untuk tadi melanjutkan yang sudah disampaikan di awal Bu. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, tapi testimoni dari tadi terus berdatangan itu sangat luar biasa dan itu banyak menginspirasi ya. Tadi dari Bu Mas Ria, kemudian dari Master Acek, ya. Kemudian dari Teh Lia dan dari siapa lagi tadi Mas Roni? Ya, dari Mbak Idrus. Oh, dari awal. Abah ya tadi dari rekan-rekan sekalian. Kalau berbicara bahwa keahlian nih tadi kan semua apakah itu di kuadran kanan ataupun di kuadran kiri, apakah itu kita menjadi mempunyai aktif income ataupun pasif income, ternyata rekan-rekan sekalian syaratnya satu, yang tidak bisa tidak, bahwa orang itu harus mempunyai keahlian. Oke, kan gitu ya. Rekan-rekan sekalian, karena di dalam GM itu, di dalam komunitas GM itu, intinya tidak, yang pertama tidak seumur. Jadi umurnya aya nu milenial, ada yang melebihi kapasitas milenial. Nah, seperti itu. Ada yang subdural kan gitu. Ada yang abegos dan lain sebagainya. Itu dari umur rekan-rekan sekalian. Yang kedua, tidak sepemahaman karena kita memang berbeda latar belakang rekan-rekan sekalian. Jadi di komunitas GM ini tidak sepemahaman. Yang ketiga, tidak sependidikan ya. Jadi tidak sependidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah, walaupun tidak sepemahaman, tidak seumur, tidak sependidikan, ya, intinya terapi GM ini, komunitas GM ini, satu hal, yaitu mempunyai keahlian di bidang terapi. Berarti rekan-rekan sekalian, modal dasar dari cash flow kuadran, apakah di active income ataupun di passive income, kita udah dapatkan satu. Berarti kita mempunyai keahlian. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, jadi kalau Anda mau jadi pegawai, kan gitu ya, bagi yang mau masih jadi pegawai, gitu. Berarti rekan-rekan sekalian, kita sudah mempunyai keahlian. Pasti ada orang yang butuh dengan kita gitu loh. Oke. Yang kedua, jika juga Anda misalkan menjadi seorang tenaga profesional. Tenaga profesional Anda bisa menjadi seorang profesional dan Anda juga bisa mempunyai anak buah, misalkan membuka klinik gitu kan, dan klinik tersebut itu semuanya manajemennya di bawah Anda. Berarti kan tenaga profesional Anda juga bisa mendapatkan. Oke, Anda bisa dapatkan di GM ini, rekan-rekan sekalian ya. Oke. Itu berarti di active income, Anda bekerja, Anda dapat uang. Anda tidak bekerja, Anda tidak mendapatkan uang. Seperti itu. Berarti di bagian kiri, namanya juga kiri ya. Jadi di kuadran kiri. Nah, yang jadi banyak impian bagi banyak orang adalah apakah di GM terapi ini bisa di kuadran kanan? Bisa di bagian kanan dalam kehidupankah? Yaitu mempunyai yang namanya passive income. Yang dimaksud passive income bukan tidak bekerja sama sekali rekan-rekan sekalian. Di awal orang tersebut itu bekerja membangun sistem atau meneruskan sistem. Ketika sistem itu sudah berjalan secara otomatis rekan-rekan sekalian, orang tersebut itu akan mendapatkan hasil. Oke. Berarti rekan-rekan sekalian, kalau berbicara pembangun jaringan, kita pembangun jaringan bukan? Pembangun jaringan ya rekan-rekan sekalian. Kita mempunyai jaringan, kita mempunyai pengikut, kita juga mempunyai pendukung dan lain sebagainya.
Berarti di kuadran kanan yang pertama berarti sebagai network builder ataupun business owner gitu ya, pemilik bisnis, berarti kita bisa dong. Bisa. Udah ada buktinya, udah banyak rekan-rekan sekalian ya. Nah, bedanya di luaran sana, rekan-rekan sekalian, kalau business owner di luaran sana, itu pembangun jaringan di luaran sana itu harus memerlukan modal yang besar. Modal yang besar ya, satu modal yang besar. Kalau membuat jaringan nih, Anda membuat bangunan di tempat yang lain, berarti Anda yang membuatnya. Kemudian juga Anda mempunyai sistem yang kuat, berarti mempunyai satu sistem waralaba yang kuat. Dan membuat sistem waralaba yang kuat, rekan-rekan sekalian harus membayar ahli-ahli ya. Jadi membayar ahli-ahli tenaga profesional yang lumayan mahal juga. Di sini rekan-rekan sekalian, di GM ini kita mempunyai jaringan. Asal kita bisa menjaga silaturahmi, aman nggak jaringan? Sangat aman rekan-rekan sekalian ya. Jika berarti tanda kutip di sini, tanda petik. Jika kita bisa menjaga silaturahim, sama dengan saling mengerti dan saling memahami rekan-rekan sekalian. Itu modalnya. Bukan Anda harus bermodal miliaran, Anda harus bermodal triliunan, enggak ya. Menjadi business owner di GM ini, Anda cukup menjaga silaturahmi yang baik, saling mengerti dan saling memahami. Hal tersebut gampang diucapkan, tapi perlu air mata dalam prosesnya rekan-rekan sekalian. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kenapa rekan-rekan sekalian? Ya itu berarti modal dasarnya ya. Coba kebayang nggak? Memang Anda tidak kesal dengan upline Anda? Atau Anda tidak kesal dengan downline Anda? Yakin. Kalau di GM tidak merasakan itu, kayaknya tiang listrik tuh orang gitu. Benar nggak? Tapi pada intinya rekan-rekan sekalian, di GM itu hanya satu, sama dengan menjaga silaturahmi. Itu gitu. Nah itu rekan-rekan sekalian. Tetapi rekan-rekan sekalian, dahsyatnya rekan-rekan sekalian, di dalam GM ini dengan modal hasil menjaga silaturahmi tersebut, bisa kaya nggak rekan-rekan sekalian? Bisa mempunyai passive income nggak? Sangat bisa. Sangat bisa rekan-rekan sekalian. Tapi modalnya bisa menjaga silaturahim. Begitu rekan-rekan sekalian. Menjadi business owner di GM ini. Oke, yang terakhir rekan-rekan sekalian. Apakah rekan-rekan sekalian juga bisa menjadi seorang investor di GM ini? Bisa nggak Anda menjadi seorang investor? Bisa rekan-rekan sekalian. Yang pertama, tong jauh-jauh lah. Kita menjadi investor bagi diri kita sendiri. Benar nggak? Oke, kita beli produk ya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Beli produk, kemudian kita punya online, kita punya teman, kita punya jaringan. Pasti kan? Dari modal produk yang kita beli, ada kelebihan nggak? Ada bonus nggak untuk kita? Ada bagian, berarti kan seperti itu. Berarti kita juga bisa menjadi investor. Sebagai contoh lagi, kita menyediakan alat-alat. Kita juga menjual alat-alat yang mungkin rekan-rekan sekalian bisa bisa sebanding ya, ataupun bisa kompetisi, bisa kompetitor dengan harga yang di luar. Apakah bisa kita menjadi investor di GM? Bisa rekan-rekan sekalian ya, sangat bisa. Oke, berarti tinggal memilih mental Anda sekarang sedang ada di mana dan masih ada di mana gitu. Apakah kita masih menjadi seorang pegawai kah? Pegawai gitu, pasien ku ditunjuk-tunjuk gitu ku upline gitu nya lu uing pasien tak kadinya gitu. Data mental kuli rekan-rekan sekalian ya, yang seperti itu. Tapi ada yang kedua nih, ada yang kedua, dia sudah menjadi seorang profesional. Jadi dia sudah dikenal bahwa dia menjadi seorang terapis. Jadi dia tidak mencari lagi, dia sudah mempunyai satu bentuk yang namanya itu daftar ya, ataupun klien ataupun
Oke, rekan-rekan semua ya. Nah, ini masih terkendala juga dengan sinyal. Kita sambil nunggu juga tadi kembali Buya. Ya. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan rekan-rekan dari apa yang disampaikan oleh guru besar kita tadi ya. Ternyata untuk bisa untuk menjadi seorang investor di DGM ini sebetulnya sangat mudah ya. Jika harus dibandingkan juga dengan sistem yang ada di luar sana, rekan-rekan. Ya. Okay. Nah, jadi rekan-rekan kalau di luar sana itu modalnya perlu besar rekan-rekan, bahkan ratusan atau bahkan miliaran. Nah, sekarang di kita disediakan fasilitas yang sangat luar biasa, bahkan hanya dengan 2 cara rekan-rekan tadi yang saya simak ya. Yang pertama kita harus punya keahlian, yang kedua jaga silaturahmi. Oke, selanjutnya kita kembalikan kepada guru besar kita. Rekan-rekan sekalian, saya tidak nyadar dari tadi ternyata saya pakai WiFi. Ternyata harus pakai seluler. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan ya rekan-rekan sekalian, bahwa modal di kita itu kita harus mempunyai keahlian. Dan yang kedua, kita modalnya itu menjaga silaturahim. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Anda dengan bisa mempunyai sebuah keahlian di GM dan Anda bisa menjaga silaturahim, maka mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita itu akan mempunyai yang namanya passive income. Begitu rekan-rekan sekalian yang terjadi ya. Jadi kalau dulu rekan-rekan sekalian, saya juga berpikir seperti hanya banyak orang, bukan di grup ini. Karena di grup ini saya yakin sudah mulai mempunyai yang namanya passive income ya rekan-rekan sekalian ya. Mudah-mudahan, amin. jadi bari ngabah haege bae terus gitu, terus kencring kanu ATM teh gitu. Pak Yunus tas gitu Pak Yunus. Amin. Nah, rekan-rekan sekalian, kabar gembira kata saya juga ya, bahwa kan semuanya modal kalau di luaran sana itu modalnya itu harus bisa miliaran dan triliunan bahkan. Untuk menjadi seorang jutawan itu modalnya harus miliaran atau triliunan. Karena tanpa itu semua rekan-rekan sekalian tidak bisa, atau mungkin Anda tidak punya modal miliaran ataupun triliunan, kudu jenius. Tah, aya pilihan, teu boga duit gitunya. Tapi kudu jenius. Kalau saya sendiri yang otaknya loading rekan-rekan sekalian, lebih memilih mending saya mengikuti GM. Kenapa gitu hidup di GM rekan-rekan sekalian? Karena yang pertama, saya dituntut mempunyai sebuah keahlian. Satu. Yang kedua, selain itu, saya juga dituntut harus menjaga silaturahim. Ya, dengan modal silaturahim itulah saya bisa jadi seorang employee. Tapi seorang employee-nya rekan-rekan sekalian, kalau saya mau aplikasi ya saya aplikasi, nggak mau aplikasi ya tidur aja. Begitu rekan-rekan sekalian. Yang pertama. Yang kedua, apakah saya bisa menjadi self-employed? Sangat bisa rekan-rekan sekalian ya. Jadi menjadi tenaga profesional bisa berarti kan? Karena itu sudah menjadi hobi saya rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, apakah saya bisa menjadi seorang business owner? Ya bisa rekan-rekan sekalian. Padahal dari dulu rekan-rekan sekalian, modal saya, Empa sama Embu tahu, modal saya hidup di GM itu adalah menjual cincin istri saya. Untuk modal produk 2 juta rupiah. Itu juga sambil gegebegan Mbah Idrus, pour teu kagentian deui gitu. Dimulai beli kunyit gitu ya. Terus beli bawang dayak gitu ya. Dimulai saya membeli itu gitu loh, dengan modal itu cincin kawin istri saya jual gitu. 2 juta Mbah Idrus pada waktu itu. tahun 2009 saya menjual cincin dari istri saya dan alhamdulillah cincinnya udah diganti dengan jutaan kali lipat kayaknya Mbak Idrus. Oke. Tapi modalnya itu, tapi yang saya rasakan adalah bagaimana saya bisa memahami berarti ya. Bisa memahami di sini adalah bagaimana saya bisa menjaga banget saya kepada klien saya dan bagaimana saya bisa menjaga banget saya kepada yang namanya jaringan saya. Kan itu modalnya rekan-rekan sekalian di GM itu ya. Sebetulnya nggak terlalu sulit-sulit banget gitu loh. Dan itu perlu keahlian rekan-rekan sekalian. Tapi keahlian tidak akan pernah kita dapatkan tanpa sebuah kebiasaan.
Benar nggak? Kalau kita tidak membiasakan diri, nggak jaga banget, angarnya kucem banget gitu. Padahal kita tidak mau kucem gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Tapi gitu, ayo kita ngariut, wah ini natarang nanti gitu. Nah itu yang terjadi pada saya rekan-rekan sekalian. Kebayang orang koleris coba harus ramah senyum, kan nggak bisa Pak Yunus. Jadi orang koleris orang koleris kudu bisa bermurah senyum. Asa-asa kabina-bina ting kan gitu ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Tetapi rekan-rekan sekalian ketika situasi dan kondisi itu menuntut saya seperti itu, ternyata saya lebih rugi lagi kalau saya kucem. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Kucem, tahu Pak Awi kucem. Nah ini sebelah ke sini, kalau senyum sebelah gitu, senyum gitu. Nah seperti itu. Jadi istilahnya seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Dan itu aduh sangat luar biasa, modal yang paling efektif menurut saya, karena memang mengawali sebuah kuadran kanan, memulai passive income itu dari mulai business owner atau network builder. Makanya rekan-rekan sekalian, business owner itu disebut juga network builder. Network builder itu adalah pembangun jaringan kerja. Tapi modal dasar pembangun jaringan kerja itu, rekan-rekan sekalian, ngajaga silaturahmi. Bukannya tidak kesel rekan-rekan sekalian, ya bukan tidak kesel. Coba kebayang juga dari mulai PJL datang ke kita, nggak semua PJL ramah, bener nggak rekan-rekan sekalian? Nu polontong loba. Tidak semua PJL itu mengasihkan wajahnya ke kita. Mungkin PJL-nya mengasihkan keluarganya, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Bari sambil memasukkan jari ke sakunya, sampai dia petantang-petenteng ke wayang rekan-rekan sekalian. Itu sangat luar biasa ya. Dan itu menguras air mata ketika sendiri, benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, itu kikikiting gitu, benar nggak? Belum lagi kalau kita misalkan dengan downline, dengan upline, kita juga misalkan berbeda pendapat ya. Saya yakin maksud dari downline juga kita itu baik. Maksud dari upline juga kita baik, kan bebengetan tentu bisa kontrol. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Yang akhirnya menjadi sebuah perselisihan. Tapi itu wajar nggak? Wajar rekan-rekan sekalian, karena itu masa lalu, benar nggak? Tapi yang harus kita lakukan kan kita mau ke kuadran kanan gitu loh. Kalau di kuadran kiri, kita mau di kuadran kiri, berarti kita bekerja, kita dapat uang, kita tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Ya pertahankan sikap itu. Karena sikap-sikap orang kiri adalah mempertahankan egonya. Aku mah aing, beda aing mah teu ngarugikeun batur gitu. Padahal ngapain micenan runtah tah nu kena mengpet jadi banjir ngarugikeun batur keneh. Oke, rekan-rekan sekalian. Ya, jadi jika kita mau beralih ke kuadran kanan, disinilah ikhtiar, tauan, aukarhan, rekan-rekan sekalian. Dipaksa ataupun secara sukarela, kita itu benar-benar harus menguasai keahlian ini, dan kita juga seolah-olah, kalau tidak bisa menguasai keahlian, seolah-olah menguasai keahlian ini. Dan yang keduanya, menjaga silaturahmi, sama dengan silih gitu. Silih mengerti dan silih memahami, saling mengerti dan saling memahami. Kata saya, saling mengerti dan saling memahami itu kalimat yang mudah diungkapkan, tapi proses kebiasaan yang harus kita biasakan. Tapi rekan-rekan sekalian, garis besar lagi, jika kita mau berubah ke kuadran kanan, kita mau mempunyai passive income, berarti kita harus merevolusikan diri, berarti menjadi orang-orang yang di kuadran kanan, yaitu mereka yang mau berubah dan mereka yang mau seolah-olah memahami dan saling memahami. Begitu rekan-rekan sekalian. Makanya kalau network builder itu cuma dua, satu mempunyai keahlian dan yang kedua itu bisa menjaga silaturahmi. Kalau yang namanya di JM Community. Kalau investor jelas ya, semakin Anda punya jaringan, Anda menjadi investor bagi jaringan Anda. Jadi secara otomatis kalau di JM itu, rekan-rekan sekalian, kalau Anda sudah mempunyai jaringan, Anda pasti menjadi investor. Karena mau tidak mau, jika tidak menjadi investor, Anda juga akan tersisihkan. Oke, seperti itu ya rekan-rekan sekalian.
Nah, yang menjadi tantangan nih di sekarang ini di banyak komunitas. Kenapa saya masih seperti ini? Kenapa saya tes seperti tidak ada perubahan? Banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu. Saya seperti hanya setahun ke belakang, setahun setengah ke belakang, 2 tahun ke belakang seperti ini gitu. Lihat di saku masih aya tegarenta, gerentel 2.000 perak, 5.000 perak, teleuwih ti sakitu. Itu di luaran sana rekan-rekan sekalian ya. Di grup ini nggak ada mas Greek atau pegerentelan yang 10.000 yang nggak ada kan. Jadi orang-orang Greek ini biasanya rekan-rekan sekalian dia tidak berani keluar kalau tidak megang 5 juta di sakunya tuh. Seperti itu. Amin ya robbal alamin. Saya aminkan dulu rekan-rekan sekalian ya. Mudah-mudahan Anda keluar minimal 10 juta tanah saku tecelep gitu. Jadi di mana silat ces gitu. Amin Nah, ya robbal seperti itu. Amin ya robbal alamin ya rekan-rekan sekalian. Nah, ada yang sebanyak orang di luaran grup ini masih merasa bahwa dirinya itu rekan-rekan sekalian belum ada perubahan. Belum berubah. Apakah benar demikian? Oke, rekan-rekan sekalian. Kita evaluasi bersama karena pas di alam ungkapan tersembunyi untuk budaya dan budaya juga berasal dari pasti alam. Oke. Kalau berbicara siang dan malam. Berbicara siang itu identik dengan terang. Berbicara malam itu identik dengan gelap. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Tetapi yang menjadi tantangan kita adalah nih, kenapa pergantian siang malam itu berada pada jam 00.00? Jam 00.00. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Anggap itu jam 12 malam. Oke, kalau jam 12 itu bisa malam, bisa pagi, kan benar nggak? Tetapi tengah-tengah itu pergantian antara malam dan siang. Oke. Kenapa sih kalau pergantian siang dan malam itu harus jam 12, enggak jam 5 aja gitu loh. Kalau jam 5 kan udah kelihatan, udah terang menderang, kemudian udaranya juga udah seger bukan dingin. Kemudian awannya juga bukan gelap gitu loh. Begitu rekan-rekan sekalian. Jika seseorang yang berubah dalam sebuah keilmuan. Jika Anda sekarang sedang mendalami satu ilmu, kemudian Anda sedang pada sebuah organisasi, Anda sedang mempunyai pendahulu ataupun guru, Anda yakin bahwa perubahan yang sedang terjadi pada Anda bukan tidak ada. Tetapi rekan-rekan sekalian, perubahan tersebut antara malam dan siang itu terjadinya itu di jam 00.00. Benar ya rekan-rekan sekalian? Coba kalau jam 1 malam itu masih disebut hari Jumat nggak? Kalau misalkan hari Jumat jam 11 malam itu adalah hari Jumat misalkan gitu. Jam 1-nya masih hari Jumat nggak? Bukan kan? Itu sudah hari Sabtu. Tapi Anda, rekan-rekan sekalian, antara jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, tidak bisa membedakan bahwa kalau Anda tidak membawa jam, Anda tidak akan pernah bisa membedakan apakah ini masih tetap jam 11 atau sudah jam 2. Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Itulah yang terjadi pada diri Anda. Sekarang ini, jika Anda sekarang sedang mendalami satu keilmuan di dalam pekerjaan Anda mempunyai impian, Anda mempunyai pendahulu, dan Anda sedang menerapkan disiplin terhadap hidup Anda. Oke, dipahami ya? Bahwa pergantian siang dan malam itu rekan-rekan sekalian terjadinya di jam 00.00, bukan di 05.00. Oke. Yang sedang terjadi pada Anda, inilah siap-siap menikmati perubahan tersebut. Tapi rekan-rekan sekalian, apakah Anda mau tahu perubahan tersebut? Sadar diri.
Apa sadar diri? Yang disebut sadar diri itu sama dengan orang-orang yang mau bersyukur dalam setiap situasi dan kondisi. Evaluasi kembali mun baheula mana yang ngan duit 50.000 teh nepikeun ka ngajader-jader sira atau ayeuna mah meureun bari sidengdang oge bisa. Bedanya itu mungkin rekan-rekan sekalian. Anda ingin mempunyai penghasilan 1, 2, 3 juta, 5, 4, 7, 8, 9, 10 juta dalam sehari. Mungkinkah Anda bisa dapatkan? Sangat mungkin dan sangat nyata. Bagi setiap individu. Yang penting Anda punya harapan. Benar nggak? Tinggal Anda menduplikasi caranya. Anda akan mendapatkan berarti sama dan sebangun keahliannya seperti itu. Kenapa saya belum bisa misalkan menjual pendan itu dengan harga 100 juta? Nikmati aja dulu rekan-rekan sekalian situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada diri Anda. Anda mampunya 5, Anda mampunya 10, Anda mampunya 15. Nikmati dan syukuri oleh Anda. Karena nikmat itu akan terus bertambah seiring Anda itu menikmati dan bersyukur kepada Allah. Begitu rekan-rekan sekalian. Duh, batur mah, Mbu Ana mah udah bisa 35, tapi saya masih 5. Oke, saya lihat. Mbu dulu baru 4 juta, beranjak lagi 7,5 juta, beranjak lagi 10 juta, beranjak lagi 15, beranjak lagi 20. Itu berproses, rekan-rekan sekalian. Tapi yang paling penting, apakah Anda mau berubah dari kuadran kiri ke kuadran kanan? Balik lagi tadi. Berarti yang harus Anda lakukan ketika Anda mau ke kuadran kanan, Anda serius berarti di keahlian Anda. Yang pertama itu. Yang kedua, jaga silaturahmi Anda. Bukan tidak akan pernah ada kekesalan. Tapi orang yang mempunyai impiannya itu sangat kuat. Seolah-olah kekesalan itu akan hilang dan terkalahkan oleh impiannya. Ingat rekan-rekan sekalian, pergantian siang dan malam itu jam 00.00. Bukan jam 05.00. Nah, Umi baheula mah teh sesek cenah gitu. Ari aya nama seseknya sesek Umi udah jam 1 malam ataupun jam 2 malam. Benar nggak Umi? Jam 2 malam pergantian senyawa eter Umi. Kebayang nggak ku Umi? Jam 11 masih kene Umi. Itu oksigen ada, ya karbon dioksida ada. Masih kene aya sora-sora. Kebayang jam 2, jam 3. Keur memejehna simpe, memejehna tiris Umi. Lagi sedang-sedangnya gelap. Cek Umi nah kahirupan teh beuki kieu cenah di 100 hari ketiga teh. Ya memang seperti itu, Umi. Kebayang saya mau naik, saya dipanggil ku Polres. Atau udah mulai asa kiamat, alam dunia. Coba kebayang, Umi. Benar nggak? Disebut aliran sesat di Umi, kebayang tuh, Umi. Nah, seperti itu. Ongkoh, itu kan. Katanya ini bakal besar. Tapi ternyata ketika itu dihadapi, Umi. Ketika itu dijalani. Ternyata hal tersebut itulah yang membuat tangga saya menuju kepada tangga selanjutnya. Jika saja saya tidak melewati tangga tersebut, maka saya tidak akan pernah ketemu dengan kenalan-kenalan saya yang levelnya lebih up. Seperti itu yang terjadi. Ini sebagai gambaran ya. Oke, makanya rekan-rekan sekalian, di dalam freedom ini ya kan, kebebasan finansial itu saya juga memberikan sebuah rumusan yang namanya freedom rekan-rekan sekalian. Free dan dom. Kan gitu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau free itu rumusan juga. Yang pertama F-nya itu fokus. Begini rekan-rekan sekalian, kenapa sih harus fokus? Oke, anggap saja Anda sekarang sudah melihat bahwa besok itu akan ada pagi gitu. Bakal ada terang. Tapi terang saja tidak cukup rekan-rekan sekalian. Bagaimana kalau terang tersebut bisa mematangkan sesuatu? Benar nggak? Ada nih matahari pagi ataupun matahari siang. Anda ingin berarti mematangkan sesuatu. Misal rekan-rekan sekalian. Anda punya gabah. Gabah tersebut mau lebih cepat gitu loh keringnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah memfokuskan cahayanya, benar nggak?
Seperti gini rekan-rekan sekalian. Saya mempunyai loop nih. Oke, loop kan seperti itu. Semakin saya fokuskan rekan-rekan sekalian, loop itu kan semakin mengecil, benar nggak? Dan lama-kelamaan loop ini, cahaya yang asalnya seperti ini rekan-rekan sekalian, semakin saya kecilkan ke tangan saya, maka loop ini, si cahaya ini berubah menjadi panas. Loop tahu? Surya Kanta, kalau Teh Ida bilang itu Surya Kanta. Jadi kalau Surya Kanta, rekan-rekan sekalian ya, ada cahaya nih, ada cahaya matahari. Anggap saja ini HP cahayanya ya, cahaya matahari. Saya ingin bahwa cahaya tersebut itu ingin mempercepat proses pengeringan gabah. Apa yang harus saya lakukan? Berarti harus difokuskan. Asalnya nih kurang fokus nih, besar nih. Kemudian saya fokuskan. Menjadi kecil. Lama-kelamaan rekan-rekan sekalian, cahaya kecil ini membuat panas tangan saya. Ini oleh baterai gitu loh. Ini oleh lampu biasa. Apalagi kalau oleh tenaga yang namanya lampu dari cahaya sinar matahari. Begitu artinya fokus. Jadi fokus itu sama dengan ya ketika sesuatu difokuskan, itu akan mempercepat sebuah pencapaian. Apakah kalau tidak dengan fokus bisa-bisa tapi lila. Karena Anda ingin cepat ke kuadran kanannya. Makanya fokus, berarti fokus itu berarti sama dengan rekan-rekan sekalian lebih serius berarti dengan apa yang Anda sedang jalani. Anu biasanya Anda aplikasi biasa-biasa saja, Anda sekarang lebih serius. Mata Anda lebih serius, berarti kan gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian menghadapi klien PJL itu kelihatan serius. Menjadi seorang plehmatis sejati, benar nggak? Kalau berbicara dengan pasien kita itu harus menjadi seorang plehmatis, benar nggak? Pendengar setia dan plehmatis luar biasa kan gitu. Eta matana lebih kun ke gitu lebih kun ke ngareka-reka kebegut gitu. Gitu kan Umi ya. Sebel tapi kudu dijalani. Coba kebayang lamun sekarang kita itu rekan-rekan sekalian ke PJL patantang patenteng, saya yakin rekan-rekan sekalian Anda sekali saja sudah lepas lagi PJL tersebut. Tapi kalau Anda menjadi seorang plehmatis, pendengar setia, kemudian menjadi seorang sangwinis ya. Sangwin itu sama dengan sok ngalonya yang sakapeng. Jadi suka bercanda dikit-dikit gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Yang penting Anda itu menjadi seorang plehmatis dan sanguin. Kalau dengan yang namanya PJL, sudah Anda akan ngangenin gitu loh. Nah seperti itu misalkan. Jadi lebih fokus. Duh kumaha caranya kan gitu. Oh caranya berarti kan kita tahu nih sifat sanguin bagaimana, sikap plehmatis seperti apa. Oke, itu yang pertama fokus kan. Yang kedua rencana. Nah, yang disebut planning ataupun rencana ini, rekan-rekan sekalian, beda nggak orang yang merencanakan dan tidak merencanakan? Saya yakin sangat beda. Walaupun rencananya itu cuma kira-kira, biasanya rekan-rekan sekalian orang tersebut lebih tersistem dan mempunyai persiapan yang khusus. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kalau Anda merencanakan mau ke daerah mana, Anda memfollow up siapa, Anda akan mempersiapkan sesuai dengan target yang akan Anda lakukan, benar nggak? Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Kenapa harus ada rencana, harus ada blueprint? Karena kalau tanpa blueprint, nah itulah rekan-rekan sekalian berarti kita itu lebih senang di kuadran kiri. Kan kuadran kiri mah duitnya geus saeutik. Bener nggak? Loba terus we gering, tah eta biasana kuadran kiri. Loba duitnya meangan duit eta keur ngora, lagi muda mencari uang habis-habisan, geus tua gering beak we teh si uangnya teh. Nah itu di kuadran kiri rekan-rekan sekalian. Hati-hati bener nggak? Banyak tenaga profesional pada waktu muda rekan-rekan sekalian berhasil segala villa dibeli, apapun dibeli. Setelahnya usia 45, 50, ternyata rekan-rekan sekalian terserang stroke. Udah seperti itu bangkarak benar ya rekan-rekan sekalian ya. Apalagi dia tidak mempunyai jaringan, ripuh. Benar nggak? Nah, coba kebayang rekan-rekan sekalian. Makanya berarti inilah yang harus kita yang namanya rencanakan nih. Jadi ini pentingnya sebuah rencana ya rekan-rekan sekalian. Jadi orang-orang di kuadran kanan itu selalu terencana. Di kuadran kiri sadarna.
Benar. Pada satu titik sadarna itu benar gitu loh. Tapi itu kalau kita sudah merencanakan, kemudian nah langkah selanjutnya eksekusi. Eksekusi teh lakukan kakarak. Nah, setelahnya ada rencana kita melakukan sadarna gitu. Sepakanya. Nah, pasti kita bisa mengatasinya gitu. Dalam eksekusi nggak usah pikir-pikir karena kita sudah merencanakan, benar nggak? Yang salah itu adalah belum merencanakan langsung eksekusi. Hati-hati bisa aya nu nebas rekan-rekan sekalian, benar nggak? Nah, makanya rekan-rekan sekalian bahwa kita harus fokus tadi. Seperti hanya fokus itu berarti memperlengkapi diri ya. Yang kedua berarti kita merencanakan, harus mempunyai rencana. Dan setelah mempunyai rencana, baru eksekusi, sadarna gitu. Nah, sehingga jika seperti itu kita akan efektif. Efektif rekan-rekan sekalian. Yang efektif itu seperti gini. Ini masalah waktu ya kalau efektif rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalkan kita mempunyai nih janji dengan appointment ya, mempunyai janji dengan pasien. Kemudian kita juga janji misalkan dengan hal yang lain. Rekan-rekan sekalian efektifkan dulu mana anu bakal lebih panjang gitu loh. Kan pekerjaan Anda ingin panjang, benar nggak rekan-rekan sekalian? Apa yang Anda lakukan ini ingin panjang, bukan hanya hari ini. Berarti prioritaskan hal tersebut itu untuk kita lakukan. Lain ulin heula ka karaka pasien, tapi pasien heula ka karak ulin meureun gitu. Banyak di luaran sana bukan di grup ini. Ulin heula ka karaka pasien, atuh ka pasien teh bea konsentrasi geus ulin. Nah, bukan tidak boleh rekan-rekan sekalian, bukan tidak boleh. Healing itu perlu, benar nggak? Main itu, playing itu perlu gitu. Tapi kabayang teh playing lamun geus boga duit, geus boga langganan. Lebih enak rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Daripada kita sekarang nih, beak ulin heula, ulin dari kita main dari jam 10 sampai jam 5. Akhirnya pas ke pasien harusnya jam 4. Rekan-rekan sekalian, aduh harorea mah ngeseh saree gitu kan. Sementara rekan-rekan sekalian, kliennya itu sudah menunggu gitu loh. Nepikeun ka embung kanu lain. Sekali mungkin tidak jadi masalah, 2 kali mungkin tidak jadi masalah, 3 kali pasti meninggalkan Anda. Itu yang mau tidak mau, suka tidak suka itu pasti dijalani. Karena apa? Persaingan ketat rekan-rekan sekalian. Ya, jadi sekali lagi bahwa inilah fokus. Yang pertama kita fokus seperti halnya tadi Surya Kanta ya rekan-rekan sekalian, lebih disudutkan pada tujuan kita gitu. Difokuskan lu Gusti, saya misalkan ini bergerak, ya Allah izinkan saya mempunyai kekuatan supaya mobil saya cepat terwujud. Ya Allah izinkan dan punya kekuatan supaya logam mulia saja cepat terwujud. Ya Allah izinkan dan kuatkan saya supaya hutang saya cepat terlunasi. Itu fokus rekan-rekan sekalian, sehingga apapun yang kita kerjakan itu adalah sama dengan kita mau membebaskan diri kita dari yang namanya penjajahan. Kan judulnya freedom rekan-rekan sekalian, benar? Merdeka. Judulnya kita ingin memerdekakan diri, berarti kita harus melepaskan penjajahan dulu dong. Apa yang menjajah Anda saat ini? Waktukah atau uangkah? Lepaskan dulu gitu loh penjajahan itu rekan-rekan sekalian. Kalau Anda sekarang sedang dijajah oleh uang, maka tundukkan dulu uang gitu oleh Anda. Penghasilan Anda sehari minimal bisa untuk 2 dan 3 hari. Kalau memungkinkan 1 hari bisa untuk 5 hari. Nah baru itu freedom yang pertama rekan-rekan sekalian. 1 hari bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari. Nah itu freedom yang pertama. Anda bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan Anda 1 hari, Anda belum freedom. Jangan dulu berhenti rekan-rekan sekalian. Karena Anda akan tersiksa dengan hal tersebut. Begitu. Jadi kalau sehari Anda sudah bisa menghasilkan untuk 2 hari. Yang 2 hari di sini bukan hanya makan. Dan makan bari HSG digawe pasti menang. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Anda menjulurkan tangan aja di sisi jalan, Anda pasti bisa makan. Tapi apakah harus seperti itu? Gitu loh. Jadi kalau Anda misalkan sekarang sudah punya beban berapa?
Tapi utangnya ataupun apapun dalam sehari itu kalkulasi berapa, Anda dalam 1 hari bisa mendapatkan untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, rekan-rekan sekalian. Nah, itu freedom yang pertama. Oke, ya seperti itu rekan-rekan sekalian. Makanya ini harus berarti fokus, rencanakan, eksekusi, dan efektif. Itu sangat penting rekan-rekan sekalian. Nah, sehingga apa modal lagi di kita rekan-rekan sekalian? Setelahnya kita memfokuskan, kemudian kita juga merencanakan, kemudian kita mengeksekusi, sadarna eksekusi gitu loh rekan-rekan sekalian. Dan kita efektif tadi ya, efektif dengan janji, efektif dengan apa yang kita kejar gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Nah, baru nih rekan-rekan sekalian, langkah yang kedua, DOM, berarti kan free DOM. Nah, DOM-nya ini rekan-rekan sekalian, Anda harus punya data. Banyak orang-orang yang profesional di GM itu kalau ditanya rekan-rekan sekalian, ya kalau ditanya, rute Anda hari Rabu dan Kamis kemana? Duka atuh. Lah, kebayang nggak? Dia tidak memfollow up berarti selama ini. Kalau Anda sudah memegang berapa PJE sekarang, sudah senanepikeun ka 1000 mah. Kalau sudah 1000, saya yakin orang tersebut tidak akan pernah kebingungan. Tapi kalau bingung hari Rabu kudu ka mana, Kamis ka mana, yakin orang tersebut belum 1001. Karena orang yang sudah 1001 diyakini orang yang sudah memegang 1001 pasien, 1001 PJL, orang tersebut rekan yang berbeda ya. Kalau 1001 itu urusannya berbeda muka, berbeda orang. Kalau orang tersebut sudah memegang 1001, saya yakin dia tidak akan pernah beranjak dari rumah. Orang itu akan datang ke rumah, ataupun jika pun tidak datang ke rumah, dia sudah jelas di mana, kemana, dengan siapa. Itu yang 1001. Makanya Anda kejar 1001. Anda mempunyai 1001 jaringan PJL, ya, pasien, atau Anda mempunyai 1001 yang namanya itu jaringan kerja. Bisa. Udah dulu gue ngahayal gitu loh. Pak Awi ngahayal. Dulu juga ngahayal. Kebayang rekan-rekan sekalian. Empah ngahayal lagi. Di mana jalannya cenah boy. Dari mana jalannya katanya gitu. Asa kieu wae. Tapi kan saat ini merasakan gitu. Merasakan bahwa oh iya ya gitu. Nah, seperti itulah perubahan siang dan malam rekan-rekan sekalian. Selama Anda mendalami satu ilmu, selama Anda itu mempunyai petunjuk arah ataupun pendahulu dan guru, selama Anda juga konsisten melakukan ini, Anda akan beranjak kepada situasi hari yang terang benderang. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Makanya data nanti, tadi data ya rekan-rekan sekalian, Anda harus mempunyai data. Dari mulai data downline ataupun yang namanya data PJL. Ya data PJL teuing di mana cenah lieur. Nah, amun PJL yang di daerah Cadas Pangeran siapa kata saya? Duka sahanya namana teh kebayang enggak rekan-rekan. Aya datana duka di mana disimpan kebayang enggak? Banyak yang seperti itu di luaran sana, bukan di grup ini. Penting nggak? Penting rekan-rekan sekalian. Bukan hanya Anda penting untuk memfollow up, tapi ketika Anda juga mempunyai yang namanya itu keperluan, punten rekan-rekan sekalian, di luar sana masih ada yang misal gitu rekan-rekan sekalian, urusan dengan leasing misalkan seperti itu, mau mobil, mau motor yang dicicil. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Data penting nggak? Sangat penting rekan-rekan sekalian. Ketika ada database dari klien kita, dari PJL kita, Anda rekan-rekan sekalian tidak akan pernah susah payah. Oh iya ya, pasiennya juga sehari segini, penghasilannya juga segini dalam satu pasien. Itu tidak akan pernah lama. Tapi kabayang lamun ayeuna nu ngadadak coba. Ngadadak nyieun surat pagawean gitu. Nyieun naon kan lieur coba. Kebayang enggak rekan-rekan sekalian ya. Seperti itu. Tapi kalau Anda mempunyai data itu akan sangat kuat. Nah, yang kedua rekan-rekan sekalian, Anda mempunyai organisasi. Jelas ya. Di GM itu sama dengan sebetulnya udah kan organisasi di kita ya. Koordinat Anda itu adalah jati diri Anda. Makanya rekan-rekan sekalian, koordinat dan Anda itu bagaikan singa dan hutan. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Singa mau jeung leuweung, singa dan hutan, begitu. Seolah-olah hutan bisa hidup sendiri.
Singa juga bisa hidup sendiri. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian, kalau singa diambil ya, tidak di hutan, kemudian disimpan di tempat sirkus, dan orang itu tidak serem dengan singa tersebut, benar nggak? Begitu juga dengan hutan, rekan-rekan sekalian. Jika hutan tersebut sudah tidak mempunyai singa, rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi? Hutan itu dirambah ataupun dibalak. Seperti itu yang terjadi. Rekan-rekan sekalian, koordinat dengan Anda itu urusannya Anda dengan koordinat, bukan orang di koordinat. Oke, kenapa Anda sekarang disimpan di satu koordinat? Aduh, itu teh rekan-rekan sekalian bukan sesuatu yang biasa menurut saya. Karena itu teh benar-benar memerlukan air mata segalanya. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, nama koordinat Anda dengan Anda itu sudah menyatu. Tinggal rekan-rekan sekalian, Anda memiliki nama tersebut dan Anda juga mempunyai jati diri di koordinat tersebut. Sama dengan, kenapa koordinat dengan Anda itu diibaratkan antara singa dengan hutan? Ya. Jadi kalau hutan tidak ada singanya akan rusak. Singa tanpa hutan akan dirusak juga oleh manusia. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Yuk mari bersama-sama ya rekan-rekan sekalian. Saya menyadarkan diri saya sendiri. Memang saya juga tidak sama rekan-rekan sekalian. Untuk ngomong GM itu beda gitu. Tapi kebayang karena GM ini adalah hutan saya adalah singanya gitu. Makanya berarti antara hutan dengan saya, ya saya harus jaga. Seperti itu dengan berbagai konteks. Wahjurhum hajron jamilan. Kita sikapi dengan sikap seindah-indahnya. Ketika kita lelah, kita diam. Tapi berarti jangan diam selamanya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Pada satu saat tertentu kita juga akan menjadi berarti. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ya. Berarti organisasi. Dan yang ketiganya itu manusia. Nih ingat aset kita nih. Jadi kalau tadi rekan-rekan sekalian berbicara freedom itu sama dengan syarat kita bebas finansial, fokus, rencana, eksekusi, dan efektif. Nah, sementara kalau kita mau mempunyai passive income, kita harus mempunyai aset, benar nggak? Asetnya itu yang pertama tadi kita punya data, aset kita ya. Yang kedua kita punya organisasi, dan yang ketiganya itu adalah manusia. Aset kita di GM itu manusia, rekan-rekan sekalian. Kebayang, kalau manusia, rekan-rekan sekalian, mungkin nggak manusia tidak berubah? Kecuali orang gila, berarti kan yang tidak berubah. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Semua orang yang normal pasti ingin berubah. Anda sekarang mempunyai jaringan, apakah itu jaringan PJL ataupun jaringan kerja, Anda pasti berubah nggak? Anda mempunyai PJL, si PJL tersebut akan ngasih tahu nggak pada orang lain? Ngasih tahu. Begitu juga jaringan Anda. Kalau Anda punya jaringan rekan-rekan sekalian, dia ingin punya jaringan lagi nggak? Pasti punya jaringan lagi. Itu manusia. Makanya rekan-rekan sekalian, detik kudu loba sawah, benar nggak? Banyak aja Anda mempunyai jaringan. Usum kadu, loba kadu di imah teh. Usum jamu, loba jamu di imah teh. Si Umi buka kacang panjang, merek kacang panjang ke saya begitu. Nah itu bedanya rekan-rekan sekalian mempunyai aset manusia. Bu Mas Ria punya apa gitu kan, ngasih ke saya, padahal saya tidak apa ya, nyenyin kerudung misalkan gitu, tapi saya punya kerudung gitu kan, atau apapun rekan-rekan sekalian. Makanya berarti apa yang harus kita lakukan? Harus punya aset manusia, harus punya jaringan. Makanya rekan-rekan sekalian, saya tekankan kepada rekan-rekan sekalian, satu data, yang kedua organisasi ya. Kita junjung organisasi kita, dan yang ketiganya itu kita harus mempunyai aset manusia. Aduh, saya mah sekarang baru pasien aja, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, benar nggak? Terus sekarang, aduh saya mah baru jaringan, pasien belum ada, alhamdulillah, benar nggak? Dua-duanya benar. Tinggal Anda nikmati apa yang sedang ada pada diri Anda sekarang. Secara perlahan, Anda juga akan menjadi orang yang nantinya mempunyai, bisa beraplikasi, dan Anda juga mempunyai jaringan yang kuat. Begitu dengan diri saya, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi jangan pernah menyerah ya rekan-rekan sekalian. Apapun yang terjadi saat ini, Anda merasa, aduh saya kia-kia acan, hati-hati. Ingat omongan saya bahwa pergantian malam dan siang itu terjadinya pada jam 00 dan jam 00.
Oke, tinggal apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kasihlah surya kanta nanti di pagi hari. Jadi kalau Anda sedikit rada cerah, tak fokuskan rekan-rekan sekalian. Kalau Anda sudah ada pencerahan rekan-rekan sekalian, pencerahannya itu dari guru Anda, dari pendahulu Anda, segera fokuskan. Seperti hanya tadi surya kanta. Maka kalau Anda fokuskan dari petunjuk tersebut, ketika ada petunjuk, Anda fokuskan pada petunjuk tersebut, Anda akan secepatnya bisa menghancurkan penghalang Anda, dan Anda akan secepatnya mendapatkan impian Anda. Begitu rekan-rekan sekalian. Begitu mungkin Mas Roni yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini tidak membosankan ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi khususnya diri saya sendiri. Ingat rekan-rekan sekalian, Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya ya. Paman jahada linnasi lanah dianakum subulana. Siapapun orang yang bersungguh-sungguh dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, dengan apa yang dijalaninya, lanah dianakum subulana. Pasti Allah memberikan ribuan jalan keluar pada kita. Yang penting rekan-rekan sekalian, jaga banget jangan sampai cap bintang 11. Oke rekan-rekan sekalian, karena sekali lagi malam dan siang bergantinya jam 00.00. Oke, tetap semangat ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Roni. Sekali lagi terima kasih grup Greek yang istimewa dan luar biasa. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan dan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.